Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang mata kuliah materi penyuluhan pertanian. Materi apakah yang akan kita pelajari kali ini? Kita akan mempelajari tentang LPM atau Lembar Persiapan Menyuluh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Adi Irawan, Azmi Nadifa Iftinani, Melina Rihardini, Tasya Agustin, dan saya sendiri, Eina Zainura Maharani. Dalam materi ini, apa sajakah yang harus kita ketahui? Tentunya, kita harus mengetahui apa itu LPM, apa saja tujuan dari LPM, apa penyusun komponen LPM, dan bagaimana cara menyusun LPM. Mempersingkat waktu, kita langsung saja membahas mengenai apa itu LPM yang akan dibawakan oleh Azmi Nadifa Iftinani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Azmi Nadifa Iftinani dari kelompok 1 akan menyampaikan apa itu LPM. Lembar Persiapan Menyuluh atau LPM adalah hal-hal pokok yang dimuat dan harus dipersiapkan dan dikerjakan saat berlangsungnya penyuluhan. Menurut Dandanha pada tahun 2011 bahwa LPM adalah rencana desain kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan untuk setiap kali sesi pertemuan. Materi yang efektif harus dipilih dan ditetapkan berdasarkan kebutuhan sasaran. Sedangkan materi itu disusun dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan selanjutnya disajikan dalam format yang sistematis dan jelas. Mengapa ada LPM? Karena penyuluhan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan baik adalah karena adanya perencanaan dan persiapan yang matang. Kemudian, hal-hal mengenai tujuan, komponen, dan cara pembuatan LPM akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Begitulah dari pengertian LPM. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang tujuan LPM yang akan dibawakan oleh Mbak Melina Rihardini. Selanjutnya yaitu tujuan dari LPM itu sendiri. LPM itu sendiri mempunyai tujuan yang pertama memudahkan penyuluh untuk menyampaikan kegiatan, yang kedua agar penyuluh dapat berjalan sesuai dengan rencana, yang ketiga memudahkan saat adanya evaluasi penyuluhan, yang keempat yaitu memudahkan penyuluh untuk mempersiapkan penyuluhan tersebut, yang kelima sebagai bukti fisik bahwa adanya kegiatan penyuluhan. Terima kasih. Selanjutnya mengenai tentang komponen penyusun LPM. Komponen penyusun LPM terdiri dari skenario kegiatan yang terdiri dari judul, tujuan instruksional umum atau TIU, kriteria audiens, jenis media yang digunakan, metode yang digunakan, alokasi waktu, deskripsi kegiatan, lokasi kegiatan penyuluhan, waktu dan tanggal penyuluhan, dan nama fasilitator. Kemudian kita akan mengetahui tentang cara penyusunan LPM. Kepada Mbak Tasya Agustin dan Mas Adi Irawan, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penyusunan lembar persiapan menyuluh. Bagaimana sih cara menyusun LPM? Nah, cara menyusun LPM yang pertama yaitu menentukan judul materi. Nah, jadi judul materi dalam LPM tersebut harus berisi dengan kalimat yang mudah dimengerti oleh sasaran, yang singkat, padat, dan jelas. Nah, jadi judul materi LPM tersebut harus menggambarkan isi dari materi tersebut. Yang kedua yaitu kita harus menentukan tujuan instruksional umum atau TIU. Nah, TIU itu yaitu berisi tentang gambaran apa yang harus dikuasai oleh sasaran tersebut dalam kegiatan penyuluhan atau dalam kegiatan penyampaian materi tersebut. Nah, dalam melakukan TIU atau kita mengetahui TIU tersebut ada beberapa kriteria yang harus kita lakukan atau harus kita ketahui. Yang pertama yaitu kita harus
kita harus menuliskan sasaran. Sasarannya itu apa, sasarannya itu bagaimana, terus kita tuliskan. Yang kedua yaitu tuliskan sikap dan perilaku. Nah, tuliskan sikap dan perilaku yang harus dicapai oleh sasaran itu yang bagaimana. Misalnya dalam pemupukan tanaman padi, yaitu sikap dan perilakunya yaitu dapat menyebutkan dosis pupuk yang digunakan untuk tanaman padi. Nah, itu sikap dan perilakunya. Yang ketiga yaitu tuliskan kriteria. Misalnya yaitu contoh yang sesuai dengan rekomendasi pemupukan berimbang. Yang keempat yaitu tuliskan tingkat penguasaan sasaran tersebut. Tingkat penguasaannya yaitu bagaimana oleh sasaran tersebut, itu harus kita tuliskan tingkatnya. Yang ketiga dalam cara penyusunan LPM yaitu kriteria audiens. Kriteria audiens itu yang apa sih? Nah, kriteria audiens dalam LPM tersebut yaitu menuliskan siapa yang akan menjadi sasaran dalam kegiatan penyuluhan tersebut. Dan yang keempat dalam cara penyusunan LPM yaitu jenis media yang digunakan. Media seperti apa sih yang digunakan dalam LPM? Yaitu media yang digunakan yaitu berisi tentang alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan tersebut. Nah, dalam melakukan kegiatan penyuluhan tersebut atau menentukan media yang harus digunakan itu ada beberapa kriteria media yang harus kita gunakan. Misalnya media tersebut harus sesuai dengan materi yang harus kita sampaikan dalam kegiatan penyuluhan tersebut. Jadi sesuai materi itu sangat penting. Bagaimana kalau kita tidak sesuai antara materi dan media yang digunakan? Nah, itu kan tidak cocok atau tidak pas. Juga kegiatan penyuluhan juga tidak berjalan dengan baik kan jika tidak sesuai. Yang kedua yaitu jumlah sasaran. Nah, dalam LPM tersebut jumlah sasaran harus dituliskan berapa orang atau berapa banyak anggotanya, ini harus dituliskan. Yang ketiga yaitu tempat pelaksanaan penyuluhan. Nah, tempat pelaksanaan penyuluhan dalam kegiatan LPM itu harus ditulis secara spesifik, misalnya di desa mana, di kantor mana, di kecamatan mana, di provinsi mana, dan itu harus dijelaskan dalam lembar persiapan menyuluh. Yang keempat yaitu ketersediaan perlengkapan. Nah, ketersediaan perlengkapan itu kita ketahui dulu sebelum kita menuliskan LPM agar kita dapat menuliskan di LPM tersebut ketersediaan perlengkapan yang sesuai dengan materi yang harus kita sampaikan dalam kegiatan penyuluhan. Jadi, sangat penting kita mengetahui perlengkapan tersebut sudah tersedia belum ketika kita melakukan materi ini, ketika menyampaikan materi tersebut. Nah, itu harus kita pikirkan, harus kita pertimbangkan dalam melakukan kegiatan penyuluhan agar nanti jika pas kita ditulis di lembar persiapan menyuluh itu dapat terinci dengan baik dan dapat terinci dengan spesifik agar nanti mempermudah kita dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Oke, itulah dari cara penyusunan lembar persiapan menyuluh. Untuk selanjutnya ada beberapa poin-poin lagi dalam cara penyusunan LPM yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Ade. Terima kasih. Cara penyusunan LPM selanjutnya yaitu metode yang digunakan. Metode yang digunakan dimaksudkan menuliskan cara yang akan digunakan. Bisa ceramah, demonstrasi, tanya jawab, anjang sana, dan lain-lain. Dalam menentukan metode, hendaknya mempertimbangkan 1. Karakteristik sasaran, 2. Karakteristik penyuluh, 3. Karakteristik keadaan daerah, 4. Materi penyuluhan pertanian, 5. Sarana dan biaya, 6. Kebijaksanaan pemerintah. Selanjutnya alokasi waktu. Berisi pembagian waktu untuk tiap bagian dalam kegiatan penyuluhan yang sedang berlangsung, mulai dari pembukaan sampai penutup. Selanjutnya deskripsi kegiatan penyuluhan. 1. Kegiatan awal, pembukaan, pengantar materi. Yang kedua, kegiatan inti, penyampaian materi. 3. Kegiatan penutup, tanya jawab dan kesimpulan. Selanjutnya, lokasi kegiatan. Menuliskan di mana kegiatan penyuluhan akan dilaksanakan. Hendaknya dalam menentukan lokasi disesuaikan dengan materi dan metode serta jumlah sasaran. I. Jumlah dan tanggal pelaksanaan. Dalam menentukan waktu yang tepat, perlu mempertimbangkan waktu kerja sasaran agar sasaran dapat menghadiri pertemuan atau penyuluhan yang akan dilaksanakan. 6. Fasilitator. Berisi nama penyuluh pertanian yang bersangkutan dalam membuat LPM. Berikut akan kami tampilkan contoh dari LPM.
Dari materi LPM, kita mengetahui bahwa LPM merupakan lembar yang memuat hal-hal pokok yang harus dipersiapkan dan dikerjakan saat berlangsungnya kegiatan penyuluhan. Dan tujuan dari LPM sendiri adalah untuk memudahkan penyuluh dalam menyampaikan materi sesuai dengan skenario dan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Komponen LPM terdiri dari skenario kegiatan, dan cara untuk menyusun LPM harus sesuai dan urut dari judul hingga nama fasilitator. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan mengenai LPM. Semoga kita dapat memahami dengan baik ya. Untuk teman-teman yang akan bertanya, menanggapi atau menambahkan, silakan kita diskusi melalui room chat. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.